Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kasih sayang serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Dan kita sudah mengenal tentang sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan mengerjakan sholat sunnah. Nah, kira-kira apa saja sih fadilah atau keutamaan yang bisa kita raih apabila kita mengerjakan sholat sunnah? Ya, baik, sebelum mulai belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, kita akan masuk ke pelajaran tentang keutamaan mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu yang pertama, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ya, Nabi SAW bersabda, setiap engkau sujud dalam kurung sholat sunnah, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Ya, nah, perlu kalian ketahui bahwa nanti di akhirat derajat setiap muslim akan berbeda-beda. Jadi derajat seorang muslim yang sering mengerjakan amalan-amalan sunnah akan berbeda dengan muslim yang jarang sekali atau tidak pernah melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, jadi cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah dengan bagaimana banyaknya ia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya, bukan hanya sholat sunnah saja, amal-amalan sunnah seperti mengerjakan puasa sunnah. Ya, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Syawal, dan lain-lain. Ya, baik, kita masuk ke keutamaan yang kedua, yaitu mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin menemanimu di dalam surga." Ya, kemudian Nabi pun menjawab, ya, "Jika kamu ingin menemaniku dalam surga, maka bantulah aku untuk mewujudkannya." Dengan cara apa? Dengan banyak mengerjakan sholat sunnah. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sholat sunnah, ya, maka kita harus sedang membayangkan, saya bercita-cita ingin bisa menemani Rasulullah SAW di surga nanti. Ya, siapa sih kira-kira yang tidak ingin menemani Rasulullah dalam surga? Ya, ingat, surganya para nabi di mana? Surga Firdaus. Ya, nah, apabila kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus, maka kita tidak boleh untuk patah semangat untuk mengerjakan sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga, menutupi kekurangan sholat fardu. Nah, kita tidak pernah tahu apakah sholat fardu kita diterima atau tidak. Atau kita tidak pernah tahu apakah sholat fardu kita memiliki kekurangan atau tidak. Maka alangkah baiknya kita juga harus mengerjakan sholat sunnah. Supaya apa? Supaya amalan sholat fardu kita bisa lebih terjaga atau bisa lebih tertutupi kekurangannya. Hayo, siapa di sini yang sholat fardunya masih sering bercanda?
Yuk mulai amalkan sholat-sholat sunnah agar amalan sholat fardu kita yang masih memiliki kekurangan bisa tertutupi dengan amalan-amalan sholat sunnah ya. Nah, selanjutnya keutamaan mengerjakan sholat sunnah yang keempat, yaitu kita akan dicintai oleh Allah. Nah, dalam hadis qudsi ya riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan bahwa apabila hamba mendekat dengan ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi, Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, atau seperti membantu orang tua, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Keutamaan mengerjakan sholat sunnah yang kelima, yaitu dibangunkan rumah di surga. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, Man shalla itsnatai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Nah, apabila kalian mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah secara full, yang muakkad atau yang ghairu muakkad, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya, bisa kalian bayangkan seperti kalian misalkan mengerjakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah setiap hari. Itu sama saja kalian seperti sedang menyicil rumah di dalam surga. Ya, siapa sih yang tidak mau mendapatkan rumah di surga? Yuk, mulai kita biasakan kebiasaan baik, yaitu mengerjakan sholat sunnah ataupun amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meraih keutamaan atau fadilah yang mulia ini ya. Baik, sampai sini dulu saja pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat diambil pelajaran dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.